Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Ngopi Ngobrol. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan meskipun cuaca tidak menentu ya, hujan terus menerus, kita tetap sehat, semangat, dan rezeki kita lancar. Amin ya rabbal alamin. Ya, bagaimana mak-mak, ibu-ibu agak galau ya. Ya, karena harga-harga semuanya pada naik ya. Saat ini harga daging naik, harga minyak goreng nih yang melambung ya. Melambung jauh, terbang tinggi bersama mimpi, terlelap dalam lautan emosi. Ya, bagaimana nggak emosi ya? Harga minyak goreng yang dulu seliter cuma 14.000, sekarang sudah mulai menyentuh ke angka 20.000. Wah, naiknya mendekati 100% ya. Nah, gimana kalau kita emosi mau berdemo? Nggak mungkin juga kan ya. Yang ada adalah mensikapi bagaimana supaya keuangan rumah tangga tidak kedodoran ya Bu. Jadi ya biarlah naik, tetapi kita ibu-ibu terutama ini selaku manajemen keluarga harus bisa cukup. Kalau orang Jawa itu ya dicukup-cukup. Nah, ini ada tips bagaimana menghemat minyak goreng ya. Yang pertama, perlu diversifikasi lauk ya Bu. Jadi kalau selama ini banyak kita makan gorengan, kayaknya kalau nggak makan gorengan rasanya ada yang kurang gitu ya. Ya, cobalah dikukus, dipepes, atau dibakar. Ini kan tidak begitu banyak menggunakan minyak goreng. Dikukus misalnya seperti botok, pelas, kemudian garang asem. Tahu nggak Bu, garang asem itu masakan di daerah Pantura ya. Jadi ayam dikasih belimbing sayur itu, kemudian apalagi gitu ya. Pokoknya enak banget itu dikukus. Coba deh cari ya resepnya. Itu namanya garang asem, terkenal banget di daerah Purwodadi, Jawa Tengah itu. Kemudian dipepes ya, bisa bandeng dipepes, lele dipepes, bahkan ayam pun dipepes juga bisa. Ini dibakar. Kalau dibakar semuanya suka ya, ayam bakar, kambing guling, kambing bakar, kemudian lele bakar, semua suka. Ya, itu salah satu diversifikasi yang menggunakan minyak yang sedikit saja. Kemudian kurangi jumlah lauk. Yang nomor 2 ini, kurangi jumlah lauk gorengan. Misalnya ya, kita biasa kalau lauk makan itu di meja ada tahu, ada tempe goreng, ada ayam goreng, ada kerupuk, ada perkedel. Mungkin kita satu saja ayam goreng misalnya. Nah, tempenya dibacem. Oh ya, tadi bisa diversifikasi itu dibacem ya. Jadi dibacem itu direbus, kemudian begitu mau asap airnya kita tambahin minyak sedikit. Nah, dibolak-balik, itu namanya dibacem, tidak digoreng satu persatu. Tempe tahunya dibacem, ayam goreng saja, kerupuknya nggak usah dicoret, perkedelnya nggak usah ya. Yang ketiga, bisa atur suhu kompor. Suhu kompornya jangan terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi nanti cenderung gosong. Nah, kalau gosong minyaknya sudah tidak bisa digunakan lagi, karena minyak yang sudah terbakar panas gosong itu menyebabkan menjadi minyak trans. Minyak trans itu berbahaya
bagi kesehatan tubuh ya. Jadi jangan sampai minyak yang kita goreng untuk menggoreng itu gosong. Kemudian kurangi penggunaan tepung kering, tepung crispy. Sementara enggak dulu lah ya, kita bikin ayam crispy, jamur crispy. Karena apa? Karena itu membutuhkan minyak yang banyak, menyerap minyak yang banyak. Kemudian juga minyaknya nanti akan kotor dan akan seperti gosong. Nah, ini tidak baik dan ini banyak minyak yang terbuang nantinya. Kemudian gunakan minyak secukupnya. Jadi kalau kita menggoreng jangan berlebihan, minyak secukupnya saja. Memang agak lama, misalnya harusnya muat tempe itu 7, mungkin kita cukup 4 iris. Dan jangan sampai ditinggal ya Bu, kalau kita menggoreng, supaya tidak gosong tadi. Rebus dulu untuk gorengan-gorengan yang keras, misalnya singkong, ubi, pisang mungkin. Nah, kita rebus dulu, jadi waktu menggorengnya itu cepat matang gitu. Kalau singkong kita rebus dulu, lalu kita goreng itu cepat matang, tidak membutuhkan supaya empuk, karena sudah empuk duluan waktu dikukus. Kemudian hindari menggoreng yang banyak menyerap minyak ya, seperti menggoreng kerupuk. Kemudian menggoreng dengan tepung yang tebal-tebal, misalnya tepung panir, tepung terigu, itu adonannya ya, itu tebal-tebal begitu. Gunakan saja tepung beras, tepung jagung. Nah, ini lebih hemat karena dia tipis, kemudian cepat kering. Untuk menggoreng kerupuk misalnya, cobalah ibu-ibu beralih menggunakan pasir ya. Di pasir dicuci, dijemur, kemudian gunakan untuk menggoreng kerupuk. Bisa kan Bu, dicoba ya, coba, asik nanti kalau sudah terbiasa. Gunakan baking soda Bu, jadi adonan kalau kita terpaksa membuat bakwan atau membuat tempe goreng dengan tepung yang tebal tadi, terigu misalnya, kita kasih baking soda itu biar apa? Biar crunchy, crispy, tapi tidak begitu banyak menyerap minyak. Nah, ini baking soda komposisinya setiap 250 gram atau 1/4 kilo kita kasih setengah sendok teh. Ini cukup. Sudah pernah mencoba Bu? Ya, cobalah. Ini akan menghemat banyak minyak goreng. Kemudian yang ke-10, kalau sudah biasa tidak banyak kita mengolah makanan dengan menggoreng, maka menjadikan tubuh kita menjadi semakin sehat. Kita bisa terhindar dari diabetes. Ya, loh, kok bisa minyak dan gula itu malah lebih berbahaya minyak, karena minyak itu bisa mengikat insulin yang menjadi kebutuhan kita. Nah, karena diikat maka kita bisa terkena diabetes, kemudian jantung, kolesterol, obesitas. Ada hikmahnya kan Bu, minyak naik, kita menjadi secukupnya saja konsumsi minyak. Oke, begitu Bu. Salam dari kami, tetap sehat selalu dan pandai-pandailah mengatur sebagai manajemen keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi lagi ya Bu.